Raja Juli Antoni, Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Budiman Sujatmiko juga sama. Kenapa yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Ada Budiman Sujatmiko yang kata-katanya luar biasa menusuk sekali kepada Prabowo. Diangkat jadi menteri. Ada Raja Juli yang bilang bahayanya Prabowo kalau memimpin. Jadi, jangan-jangan para pencaci maki memang diterima semua ya, termasuk Fufu Fafa. Apakah seorang Prabowo itu besar hati atau karena tersandera? Iya kan? Atau karena kelihayan para pencilat itu gitu, yang kemudian bisa sedikit menghapus, menutup masa lalu. Yang didengar adalah jilatannya hari ini. Raja Juli Antoni, Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme? Indonesia akan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah. Dan ketika Prabowo menang, Anda gabung. Allahu Akbar. Itulah ya kehebatan penjilat. Makanya beberapa kali kita sampaikan juga buat para buzzer ya, yang dapat orderan posting gitu, nge-tweet, ayolah naik level lah. Ini jadi kayak Raja Juli, kayak siapa lagi, Ade Armando, tapi Ade Armando nggak kepilih. Bisa jadi calon menteri nih, wakil menteri minimal. Budiman Sujatmiko juga sama. Kenapa yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh? Dan sekarang dia dukung Prabowo. Kenapa Anda dukung Prabowo? Karena saya juga bodoh. Kan begitu premisnya. Premis pertama, yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh. Kedua, Budiman Sujatmiko dukung Prabowo. Artinya Budiman Sujatmiko bodoh. Clear. Haikal Hasan. Orang udah nggak nyebut lagi Ustadz sekarang. Haikal Hasan saja katanya, kalau disebut Ustadz nggak pantas gitu. Apalagi dengan kata-katanya yang sering memutarbalikan. Diputar balik sendiri dari kata-katanya sendiri. Aduh, kita lihat ya rekam jejaknya Haikal Hasan. Nah, kita dengerin. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Dia masuk ke pintu penguasa, dia masuk ke rumah Prabowo, dapat jabatan. Entah wakil menteri atau kepala badan apa ini ya. Aduh. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda ngeri nggak? Sampai mati oposisi, siapapun presidennya. Sekarang Prabowo mau dilantik jadi presiden, dia nggak jadi oposisi, dia masuk ke lingkar kekuasaan. Luar biasa ya. Sambung lagi. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Ya. Saat itu juga saya nyatakan oposisi. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Nah, jadi harusnya bilang dong sekarang, Pak Prabowo yang datang dong ke rumah saya. Masa saya yang datang ke rumah? Saya kan ulama. Gitu dong, Haikal Hasan. Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo
dilantik menjadi presiden karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Apa hubungannya? Banyak orang juga tahu Prabowo sebelum menikah. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan dipanggil lagi Ustadz, katanya begitu ya, karena sama sekali tidak mencerminkan keustadannya. Karena dia sendiri bilang, masa ulama mendekati penguasa? Penguasa dong yang mendekati ulama, yang mendatangi ulama. Anda sendiri yang mendatangi kekuasaan. Anda bilang mau oposisi, pret. Fahri Hamzah dulu dan sekarang ini jadi menteri perumahan rakyat kalau nggak salah. Mobil SMK. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara. Ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Mas Fahri, mungkin untuk mengawali mengawali perbincangan kita, ya, mengapa kok Mas Fahri yang dulunya kritis terhadap pemerintah begitu membuat Partai Gelora kemudian ikut dengan atau bergabung dengan koalisi ya Pak Jokowi ya? Ya pertama kalau kita berada di luar sistem negara ya, tidak di eksekutif, tidak di legislatif, tidak di judikatif, pada dasarnya kan kita jadi rakyat. Ya. Mobil SMK. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara. Ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Ini ya salah satu yang tukang mencaci maki, masuk gerbongnya Jokowi, meluncur ke kabinetnya Prabowo. Ya begitulah ya. Akhirnya kita nggak bisa lagi mudah untuk percaya kepada para politikus. Sisakan ruang ketidakpercayaan yang besar bagi para politikus. Akhirnya begitu ya faktanya ini gitu. Seorang yang dulu kita banggakan, ternyata bikin malu. Prabowo itu sulit dipercaya. M. Rizal Fadilah. Setelah membisu urusan Fufu Fafa, kini bawa-bawa Veronica Tan ke Kertanegara. Semua tahu moral Tan dalam kasus Ahok. Diisukan jadi menteri yang ngurus ibu dan anak lagi. Entah sekuat atau selemah apa sense of morality Prabowo. Apalagi bila harus menukik pada komitmen dan pelaksanaan keagamaan. Bakal lebih parah lagi. Prabowo Gibran bukan pasangan yang menang bersih. Rakyat tahu itu namun dipaksa untuk memahami. Gibran yang diminta mendampingi tidak menjadi nilai tambah, justru jadi keranjang sampah. Objek dari sumpah serapah. Sayangnya, serangan gencar masyarakat atas Gibran dijawab dengan makan malam spesial bersama Jokowi di Jakarta yang berlanjut di Surakarta. Meski belum dilantik, calon kabinet mulai diperkenalkan lewat pemanggilan. Perkenalan awal dengan senyum, sembah, dan lambaian. Penuh rasa bangga bagai pilihan raja. Ya, tempatnya juga di rumahnya, bukan di kantor Gerindra, bukan di sekretariat Kim gitu. Nyinyiran mulai muncul mengingat belasan terpanggil adalah orangnya Jokowi. Ada yang menyebut dikira kabinet Zaken, ternyata taunya kabinet second. Ada pula celutukan kabinet Prabowo Rasa Mulyono, Wiwi jilid 1, Wowo jilid 2, kabinet Fufu Fafa. Ketidakpercayaan adalah awal yang buruk. Bagaimana akan mendapatkan support publik yang luas jika yang dijalankan justru kepentingan sempit? Jumlah anggota kabinet yang banyak menggambarkan pelaksanaan dari model politik dagang sapi. Bukan kerja tapi citra dan hanya banyak gaya. Kabinet berbadan gemuk tapi berotak kecil, boros di saat miskin. Dengan track record yang tidak terlalu bagus, Prabowo bukan harapan tetapi kecemasan bagi masa depan. Pendukung atau pengikut tentu wajar jika berpandangan bahwa salah benar ia adalah pemimpin kami. Sebaliknya, bagi oposisi atau pihak yang khawatir, maka sikap Prabowo harus terus diingatkan dan dikritisi dengan penuh keberanian. Prabowo itu sulit dipercaya karena banyak omongan yang tidak sesuai dengan realisasi. Omon-omon gede.
Harapan apa untuk Zaken, Bahlil, Zulhas, Erlangga, Erick Thohir, Tito, Sri Mulyani, Pratikno? Lompatan ke atas atau nyungsep ke bawah untuk Mohaimin, Yusril, Veronica, Nasruddin, Raffi Ahmad? Rakyat sudah tahu kinerja dan kerawanan mereka. Mudah ya dicari sekarang di Google. Prabowo Rasa Mulyono memang diakui sendiri. Menurutnya Jokowi berorientasi pada kemampuan saat menunjuk pembantunya. Ia mengaku meniru Jokowi dan mengajak orang-orang yang berada pada kabinet Jokowi untuk terlibat di pemerintahannya. Akankah Prabowo meniru Jokowi dalam hal omdo-omdo? Omong doang. Lucu memang. Dahulu saat di Masjid Istiqlal, Prabowo bilang banyak tokoh-tokoh Indonesia yang omong doang alias omdo dalam menebar janji-janji. Kita berbuat nggak usah muluk-muluk, nggak usah banyak janji, berbuat sederhana, jangan banyak. Omongan Prabowo memang banyak yang bagus, tapi sederhana dalam pelaksanaan. Masih ingat janji makan siang gratis yang bikin ruwet sendiri? Terus otak-atik narasi untuk menu apologinya. Apalagi janji-janji sederhana seperti naikin gaji guru termasuk honorer, gaji ASN, TNI, dan Polri. Kades dan perangkat desa, serta RW dan RT seluruh Indonesia, bahkan kemarin para hakim. Sekolah hingga perguruan tinggi negeri nggak bayar, angkutan umum kota-kota besar gratis, BBM dan listrik disubsidi. Teriak basmi korupsi dan keras mengancam kader partainya. Kita ingat ya. Hai, siapa orang Gerindra yang korupsi, saya kejar. Jangan makan uang APBN. Kalau sudah orasi memang keren sebetulnya. Tapi ya tadi realisasinya. Mampukah mulai mengklarifikasi tuduhan bau korupsi di program food estate dan pembelian pesawat serta alustista lain senilai 500 triliun di kementeriannya? Belum lagi soal pelanggaran HAM masa lalu serta keberanian bongkar kasus KM50 sebagai janji yang dapat membahagiakan HRS dan umat Islam. Dengan awalan buruk profil dan komposisi bakal kabinetnya, maka masa depan keemasan hanya akan menjadi fata morgana. Masa pemerintahan Prabowo adalah masa kecemasan bahkan mungkin penindasan. Prabowo itu sulit dipercaya. Pemerhati Kebangsaan Bandung 16 Oktober ya. Rizal Fadilah.